Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Herman Jambek dari Sukabumi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk kita mari ngopi. Mari kita ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa rasanya dan nikmatnya kopi. Rasa, nikmat harus dinikmati dengan rasa. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya akan dapat disyukuri dengan rasa. Iman pun lahirnya dari rasa. Kali ini saya akan membahas tentang Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Mungkin pernyataan ini sedikit akan membuat heboh dan kaget. Ya, pasti. Tapi itulah kenyataan. Bahwa Tuhan itu tidak ada ketika manusia banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir. Too much thinking dan feeling. Terlalu banyak berpikir daripada merasakan. Ini kenyataan yang terjadi pada saat ini. Kenyataan. Banyak orang yang terlalu berpikir. Justru ketika kita terlalu banyak berpikir, maka eksistensi Tuhan tidak akan ada. Eksistensi Tuhan hanya ada ketika manusia bersyukur. Bersyukur bukan dengan pikiran. Bersyukur bukan dengan ucapan. Ketika mendapat rezeki, alhamdulillah saya dapat uang. Bukan ucapan. Bersyukur ketika kita mendapat rezeki berbagi dengan orang lain. Walaupun terkadang pikiran suka menghitung-hitung. Oh, jangan dah ngasih ke situ mah dia udah punya duit. Jangan dah ngasih ke situ mah gak ada gunanya nanti. Terus uang saya nanti habis berkurang. Pikiran justru selalu memblokir rasa syukur. Pikiran selalu memblokir tindakan-tindakan yang dirasa benar, kadang diblokir oleh pikiran. Artinya, Tuhan tidak akan ada ketika manusia banyak berpikir. Dan saking berpikirnya terus dengan logika, akhirnya dia akan terus mempertanyakan Tuhan dengan logikanya. Hei, Tuhan tidak bisa dijangkau oleh logika. Tuhan tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Tuhan justru tidak akan dirasakan eksistensi keberadaannya kalau kalian banyak berpikir. Jadi Tuhan tidak ada kalau kalian banyak berpikir. Itulah yang dilakukan oleh Khidir kepada Musa. Jika kamu ingin belajar tentang ketuhanan, satu syaratku, jangan banyak bertanya. Kenapa waktu itu Khidir memberi satu alasan, memberi satu syarat untuk tidak bertanya? Karena bertanya itu menggunakan logika. Bertanya itu menggunakan pikiran. Orang yang banyak bertanya adalah orang yang selalu berpikir, mencari jawaban dengan pikiran. Sedangkan tentang ketuhanan tidak bisa dijawab dengan pikiran dan tidak akan terjangkau oleh pikiran. Jadi kalau seandainya dikatakan Tuhan ada, mana? Coba lihat oleh pikiranmu. Adakah Tuhan? Pernahkah Anda melihat Tuhan? Oh, saya tidak pernah melihat Tuhan. Hanya melihat ciptaannya. Timbullah akhirnya dalam logika,
bahwa alam semesta dan segala isinya pun terjadi dengan sendirinya. Tapi Tuhan tidak ada. Di zaman dulu, ini cerita atau dongeng, ada seorang ateis yang sangat hebat dalam berdebat. Semua orang Islam kalah waktu itu. Kalau nggak salah di Persia. Ya, di Persia itu sekarang yang disebut Iran kuno. Nah, dia hebat dalam berdebat. Semua orang-orang Islam pun kalah saat itu. Akhirnya ada orang yang soleh yang jauh dari kota Persia. Ini kan di tengah kota Persia. Nah, ada seorang ulama yang jauh dan tinggal menyendiri di luar pulau itu dan harus menyeberang ke sungai dulu. Lalu ketika semua ulama yang ada di Persia kalah debat dan hampir masuk menjadi ateis karena segala sesuatu harus dengan logika berpikir, akhirnya terbawa cara berpikir yang logika. Oh benar, Tuhan itu tidak ada, semesta ini terjadi dengan sendirinya karena saya tidak pernah melihat Tuhan, wujudnya dan sosoknya, karena pikiran ini membutuhkan sosok, membutuhkan realita, membutuhkan wujud, membutuhkan benda. Akhirnya ulama yang terpepet itu berinisiatif untuk memanggil ulama penyendiri yang tinggal di seberang pulau. Nah, ulama itu menyanggupi untuk datang berdakwah dan berdialog gitu, Islam berdebat. Ditentukan hari Sabtu jam 9 siang. Nah, ketika hari Sabtunya, jutaan orang sudah berkerumun di tengah kota, disaksikan oleh raja, gubernur, dan semua orang-orang penting di negeri itu. Kalau ulama itu kalah dalam berdebat tentang ketuhanan, menunjukkan adanya Tuhan dan eksistensi Tuhan, maka orang ateis itu berkata, saya yang akan masuk Islam. Dan kalau seandainya orang Islam, ulama terakhir itu yang berdebat kalah, maka dia yang harus menjadi ateis. Ini jelas suatu permundian yang bergejolak. Dan hampir semua orang-orang di situ berubah haluan ke ateis. Nah, ketika terjadi pada waktunya, hari Sabtu jam 9 ditungguin dan semua orang sudah resah. Sampai jam 9 siang nggak ada juga. Ditunggu lagi 1 jam, belum ada juga sampai jam 10. Akhirnya jam 11 sampai akhirnya mau menuju duhur jam 12. Tidak datang juga. Padahal ulama itu sudah ada di situ. Dan memperhatikan ketika belum datang juga, si ateis itu mulai berbicara dan berteori tentang Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Karena menurut logika saya begini-begini, dan hampir semua orang akhirnya mengikuti logika dan cara berpikir seorang ateis itu. Sampai suatu saat akhirnya ketika hampir jam 12 dia mau pergi, muncullah ulama itu di tengah kerumunan dan datang menghampiri ke panggung. Tapi ateis itu bilang, ini sudah terlambat, kamu tidak mungkin bisa menjawabnya. Maafkan Tuhan atas keterlambatan saya, kata seorang ulama itu. Karena perjalanan saya dari rumah ke sini sangatlah jauh. Saya tidak bisa memberi toleran itu, karena saya sudah menentukan jam 9 untuk berdebat, bahwa semua alam semesta terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Lalu kenapa engkau datang terlambat? Bolehkah saya menjelaskan alasannya? Ketika jam 9 sebelum datang ke sini, saya temui, katanya, ternyata perahu yang biasa saya pakai untuk seberang terhanyut dan rusak terhantam badai. Akhirnya saya bingung, mau menyeberang, banyak buaya dan hewan buas, banyak ikan-ikan yang buas. Tapi saya harus memenuhi panggilan ini. Dalam ketermenungan ini saya memohon kepada Tuhan. Bagaimana saya supaya menyeberang? Saya memohon kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba ada petir menyambar sebuah pohon yang ada di samping saya, di sebelah sana, pohon besar. Terus tiba-tiba
Ketika pohon itu jatuh dan tumbang, tiba-tiba dia berubah menjadi perahu sampan. Lalu tiba-tiba dari daun-daun dan dahannya itu berubah menjadi kayunya. Dari situ saya akhirnya naik ke perahu itu dan dengan mendayuh menggunakan layar daun-daun yang dari perahu yang tersambar petir itu, akhirnya saya sampai di sini. Dan dari situ saya semakin yakin bahwa Tuhan itu ada. Tiba-tiba seorang ateis berkata, "Hei, saksikan orang bodoh ini," katanya. "Udah terlambat datang ke sini." Dan dia berdalih bahwa ada perahu yang bisa terjadi begitu saja tanpa dibuat oleh manusia dan dirinya. Betapa bodohnya dia mau mengelabui saya, kata seorang ateis itu berteriak di hadapan umum. Dia telah menyampaikan argumen yang begitu bodoh. Lalu ulama itu bilang, kalau seandainya perahu yang kecil saja tidak mungkin dibuat dan terjadi begitu saja, dibuat oleh alam begitu saja tanpa ada andil tangan manusia, kata ulama. Bagaimana mungkin alam yang sebesar ini, semesta yang begitu luas gugusannya yang tak terhingga, bisa dibuat tanpa andil Tuhan? Akhirnya si ateis pun terdiam. Dia juga itu menjadi alasan bagi si ulama itu untuk menyampaikan tentang jawaban yang dicari oleh seorang ateis itu. Jadi bagaimana mungkin semesta yang besar ini dibuat begitu saja, sedangkan perahu yang kecil saja tidak mungkin dibuat dan terjadi begitu saja tanpa dibuat oleh tangan. Meja saja sama bangku tidak mungkin dibuat oleh meja itu sendiri. Tidak mungkin dibuat oleh kayu itu sendiri yang tiba-tiba berubah dengan meja. Otomatis dibuat oleh manusia yang memiliki sumber daya cara berpikir yang lebih, yang memiliki pengetahuan dan yang memiliki kemampuan yang lebih daripada kayu. Akhirnya kayu tersebut dibuatlah menjadi meja, rumah, dan lain sebagainya. Artinya ada sesuatu yang lebih besar dari sesuatu benda yang dibuat. Apalagi manusia yang tercipta. Tidak mungkin dibuat oleh manusia lagi, karena meja pun tidak mungkin dibuat oleh kayu, tapi dibuat oleh sesuatu yang lebih besar. Begitupun manusia yang maha sempurna ini, yang punya pikiran, hati, apalagi semesta yang begitu luas, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang membuat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada jika kita menggunakan pikiran untuk menjamahnya. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran pun, tapakur piholkilah wala tapakaru pidatilah. Berpikirlah untuk apa-apa yang bisa kamu pikirkan, yaitu holako, apa yang sudah diciptakan Allah, benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Karena pikiran hanya mampu untuk menjamah duniawi, benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Pikiran hanya bisa menjamah dunia. Pikiran tidak bisa menjamah Tuhan. Jadi kalau seandainya Anda mencari tahu Tuhan dengan akal pikiran, itulah kebodohan. Kalau Anda menerjemahkan Tuhan dengan pola pikir, itulah kebodohan. Apalagi mencari Tuhan dengan akal, dengan pelajaran, mempelajari bagaimana caranya bertemu Tuhan, tapi dengan pelajaran akal pikiran. Itu sama seperti ikan teri yang berada di dalam lautan tapi mencari air. Mencari ridho Allah, mencari Allah, itu sama seperti ikan teri yang sedang berenang di lautan mencari air. Itu adalah kebodohan yang nyata. Karena pikiran bukan alatnya, bukan posnya, bukan fasilitas untuk kontak dengan Tuhan. Bukan alat. Ingat, pikiran itu ibarat sendal.
Ibarat sepatu. Sepatu tidak bisa dipakai untuk nelpon. Saya nggak mungkin Anda melihat video saya dengan sepatu. Otomatis harus menggunakan handphone, Android, atau laptop, atau apapun, tapi menggunakan perangkat yang canggih yang memungkinkan terjadinya komunikasi saya di YouTube ini. Menggunakan internet dan menggunakan akun YouTube. Tidak mungkin talenan. Anda bisa nonton saya di talenan, atau Anda menonton saya di sepatu, atau Anda menonton saya di kursi. Nggak mungkin. Kecuali di atas kursinya ada Android, ada handphone. Jadi segala sesuatu harus ada alatnya yang tepat. Ini banyak orang yang menerjemahkan ketuhanan tapi dengan akal. Oh, ini kan menurut dalil. Walaupun itu dalil, dulunya itu berkata benar sepertinya begitu, menurutnya begitu, tapi selama masih dicerna oleh akal, tetap saja itu adalah persepsi akal pikiran. Meskipun itu dari ayat-ayat, dari kitab, tapi ketika dicerna oleh pikiran, tetap saja itu masih buah dari persepsi akal. Bahkan sekarang ini tidak sedikit orang menggunakan kitab, menggunakan dalil, menggunakan hadis, itu untuk jadi senjata menyerang orang lain. Bukan senjata untuk mengintrospeksi dirinya. Dan ini ada satu lagi cerita. Yaitu ketika anak saya mau pergi ke masjid. Setiap malam Rebo kan suka ada pengajian di masjid. Terus dia ikut. Setiap berapa bulan dia selalu ngikut. Lama-lama hampir 3 bulan dia malas. Nggak mau ikut lagi ke masjid. Lah kenapa nak? Nggak mau ikut lagi ke masjid. Habis katanya kalau tiap pengajian, katanya sebelum pengajian itu ibu-ibu, bapak-bapak pada gibah aja ngomongin orang. Apalagi kemarin katanya pas lagi pemilu, ngomongin Jokowi lah, ngehina Jokowi, ngehina Prabowo lah, yang fans Prabowo ngehina Jokowi, yang Jokowi ngehina Prabowo. Terus atau yang beda keyakinan, Kristen dan lain sebagainya, virus corona aja dibilang ajab lah, inilah katanya. Bosan aja, nggak mau lagi ikut ngaji katanya ke masjid, capek dengerinnya katanya. Orang pada gibah, orang pada ngomongin orang, padahal di dalam Al-Quran sendiri kan aja pesantren katanya. Dalam Quran sendiri dikatakan barang siapa yang menjelek-jelekan, menghina, melecehkan, meledek golongan lain, agama lain, itu sama dengan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu lebih bodoh dan kanibal dari dulu itu ada siapa yang dulu pemakan bangkai, kanibal, lebih bodoh dari kanibal. Sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Kalau kita suka mencela golongan lain, menganggap golongannya paling benar, itu kan udah jelek katanya. Karena anak saya kebetulan di pesantren ngerti hal-hal seperti itu. Tapi akhirnya bagaimana saya menjawabnya? Saya agak bingung. Akhirnya saya ajak, lah udahlah sekarang mendingan kamu ikut aja tetap ke masjid. Ayo, katanya, saya mau ngasih pelajaran baru. Akhirnya dia tetap nurut, ikut ke masjid. Dan ketika biasalah sebelum pengajian kan kadang-kadang nungguin dulu penceramahnya datang gitu lama, hampir setengah jam baru nanti penceramahnya datang. Kan lagi di jeda setengah jam itu kadang-kadang orang ngobrol ngajak. Nah, anak saya mulai lagi denger, waduh, katanya gibah mulu di masjid katanya. Padahal masjid tempat yang harusnya suci, kan dipakai ngomongin orang. Suka sholat tapi malah membenci yang nggak sholat. Bagaimana kesuciannya itu kan terjaga? Kan harus terus wudhu. Wudhu itu harus terus suci hatinya. Ini kan malah ngomongin orang, wah dia malah jarang ke masjid, kalau sakit juga jangan ditengok katanya. Lah, gimana sih ngajarinnya kebencian terus katanya. Nabi Muhammad aja sama orang Yahudi yang buta, yang menghinanya, diberi makan terus setiap hari, ini kok malah begitu. Akhirnya saya bilang, tolong ambil kopi di sudut masjid sana. Kan jaraknya lumayan tuh, sekitar 6 meteran. Ambil kopi di sudut sana, dipakai gelas, ini yang gelas buat kopi itu gelas
pop es itu yang gelas plastik ya, gelas kayak gini nih, pakai gelas gini. Akhirnya anak saya nurut, oh iya nanti saya bawain kopinya Bi, dibawain. Tapi jangan sampai tuh tumpah setetes pun jatuh ke karpet, karena itu kopi akan mengotori karpet. Akhirnya dia ngambil, ada dispenser di ujung, ada kopi panas, kopinya sasetan, dibawa. Dia perlahan-lahan datang 6 meter sampai tiba ke tempat saya. Akhirnya alhamdulillah kopinya nyampe nggak ada yang tumpah. Terima kasih ya, kata anak saya. Nah, selama kamu berjalan ke sini, taruhlah 20 menit, kamu berjalan dari sudut masjid sana sampai ke Abi, kata. Apakah kamu mendengar ucapan-ucapan orang lain? Tidak, Bi, karena saya fokus kepada gelas ini, kepada air yang ada di gelas ini, takut jatuh. Akhirnya saya nggak mendengar pembincangan orang lain lagi apa. Itulah Islam. Seharusnya seperti itulah Islam. Jadi Islam itu lebih fokus memperbaiki diri, fokus kepada diri kita, bukan mendengarkan apapun ocehan orang. Nah, kalau kita mendengarkan ocehan orang, pikiran kita pecah, gejolak kita panas, karena kita selalu menilai dan selalu mendengarkan apa kata orang. Jadi Islam itu harusnya adalah berserah diri kepada Allah, introspeksi diri, fokus kepada diri, bukan memikirkan apapun yang dibicarakan orang lain. Lebih baik kita fokus kepada diri, karena ketika anak saya membawa air kopi itu, walaupun jaraknya cuma 6 meter, selama 20 menit, dia tidak pernah memikirkan hal-hal di luar dirinya. Dia akan fokus kepada air kopinya itu agar tidak tumpah. Maka dia tidak mendengar apapun yang dibincangkan oleh orang lain di sekitarnya. Nah, kenapa kita bergejolak? Hati kita panas, kita cepat emosi, karena kita terlalu banyak mendengar ocehan orang. Karena kita tidak fokus pada diri sendiri. Padahal Islam itu mengajarkan agar fokus kepada diri. Hasibu angpusakum qobla antu hasibu. Hisablah dirimu sendiri sebelum menghisab orang lain. Bacalah dirimu sendiri sebelum membaca orang lain. Bahkan ketika wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad, perintah ikro itu adalah ikro sekali, ikro kedua kali, ikro ketiga kali adalah ikro kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitab yang ada di dalam dirimu, hisablah dirimu sendiri. Jadi yang disebut Al-Quran yang sejati adalah membaca diri, bukan membaca orang lain, bukan memikirkan orang lain. Ketika kita banyak memikirkan orang lain, maka di situ hidup kita tidak menjadi diri kita sendiri. Disitulah kita terpengaruh oleh lingkungan. Orang yang beriman bukanlah orang yang terpengaruh oleh lingkungan, tapi justru dia yang harus memberi pengaruh kepada lingkungannya. Dia berbuat baik dan memberi pengaruh baik kepada lingkungannya, bukan lingkungan yang buruk memberi pengaruh buruk kepada dirinya. Apapun yang terjadi di luar diri kita tidak akan mempengaruhi dirinya. Itulah mutiara, itulah berlian. Karena mutiara atau berlian meskipun berada di tempat sampah, meskipun berada di tempat yang kotor, tapi dia tetap akan berlian. Dia tetap akan mutiara. Tidak berubah menjadi batu. Tidak berubah menjadi batu koral atau batu-batu murahan. Dia tetap berlian. Mutiara, meskipun berada dalam tumpukan sampah atau di dalam lumpur yang kotor, dia tetap mutiara. Tidak menjadi lumpur. Itu yang saya maksud dengan Islam. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dan menjadi diri sendiri, bukan ikut-ikutan apa kata orang. Jadi, cobalah untuk fokus kepada diri dan jangan pernah mencari tahu Tuhan dengan akal pikiran. Apapun persepsimu tentang Tuhan, bukan tentang Tuhan sebetulnya. Itu hanya persepsi angan-angan.
menurut angan-angan, meskipun itu dulunya dari kitab, dari katanya dan katanya, baru dari dongeng. Meskipun dongeng itu dulunya benar, tapi kalau belum diperbuat, dilakukan, dirasakan, maka semua itu tetap saja dusta. Semua itu tetap saja bohong, kidib. Itulah perumpamaan orang munafik. Mulut berucap lain, hati berbeda, pikiran berbeda, tidak sinkron. Harusnya pikiran ini tidak memblokir keberadaan Tuhan. Justru yang memblokir keberadaan Tuhan ini adalah pikiran. Kekufuran itu tidak dituduhkan kepada orang lain, tapi justru dituduhkan kepada diri kita bahwa yang memblokir keberadaan Tuhan itu adalah pikiran. Ketika kita banyak berpikir, maka Tuhan tidak ada. Jadi yang menutup, bahasa Inggrisnya cover, tertutup. Bahasa Arabnya kafir. Jadi bahasa Arabnya kafir, bahasa Inggrisnya cover, bahasa Indonesianya tutup. Sama seperti halnya ini, toko. Yang membuat tertutup ini cover, ada covernya, cover. Nah, yang menutup keberadaan Tuhan itu adalah pikiran. Ketika kalian banyak berpikir, maka Tuhan tidak ada. Eksistensi Tuhan tidak akan ada dalam hidupmu ketika kalian banyak berpikir. Jadi yang kafir itu bukan orang lain, bukan golongan si A, bukan golongan si B, tapi yang kafir itu adalah pikiranmu sendiri. Jadi ketika banyak berpikir, maka kenikmatan Tuhan itu tidak akan ada. Karena hidup itu bukan tentang apa yang kamu pikirkan, tentang apa yang kamu rasakan. Harusnya penggunaan pikiran itu hanya 20%. 80%-nya adalah rasa. Dan pikiran dipengaruhi oleh rasa harusnya. Tapi kenyataannya nggak ada hari ini. Penggunaan rasa hanya 20%. Dan dia didominasi hidupnya oleh pikiran. Kalau benar-benar dia kontak dengan Tuhan, keberadaan Tuhan itu ada. Kalau dia benar-benar yakin Tuhan itu ada, harusnya kontak dengan Tuhan. Kontak itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya hubungan, bahasa Arabnya sholat. Jadi sholat itu kontak. Kalau seandainya dia kontak dengan Tuhan itu tidak dijadwal, coy. Kontak dengan Tuhan kok dijadwal, jam segini, jam segini. Berarti selama itu dia tidak pernah kontak dengan Tuhan. Harusnya kontak dengan Tuhan itu daimun. Setiap detik, setiap saat. Daimun. Daim. Harusnya sholat itu setiap detik, setiap saat. Nah, saya berhubungan dengan Anda lewat YouTube ini. Itu adalah sholat. Sholaturahmi, menyampaikan rahmat Allah. Ini sholat itu tidak terbatas waktunya. Bahkan harusnya setiap detik, dalam tidur, dalam menghirup kopinya, kita harus senantiasa kontak dengan Tuhan. Kita harus senantiasa sholat. Ini bukannya ini sholat. Hubungan dengan kopi itu sholat. Hubungan dengan Anda itu sholat. Sholaturahmi. Semuanya sholat. Tidak dibatasi oleh waktu. Dan Tuhan tidak diatur oleh manusia dan diberi batasan waktu. Karena Tuhan maha meliputi. Tak terbatas ruang dan waktu. Ini kok kontak dengan Tuhan dibatas waktunya. Dan ketika melakukan itu, apa benar-benar kontak dengan Tuhan? Kalau benar kontak dengan Tuhan, tidak akan membenci orang yang tidak sholat. Ini kok sholat, kok malah jadi benci sama yang tidak sholat? Oh enggak, saya emang gak benci. Kasihan, ya kasihan juga berarti menunjukkan dirimu lebih suci. Dirimu lebih mulia daripada orang yang tidak sholat. Apakah dengan begitu kita bisa menilai orang lain? Kita bukan manusia, bukan Tuhan loh. Lebih bahaya lagi ketika pikiran kita menganggap diri kita Tuhan. Menyalahkan orang lain. Merasa kita beribadah pada Allah. Akhirnya menganggap orang yang gak beribadah kafir, dolim, dan murtad. Apalagi itu. Pikirannya sudah menjelma menjadi Tuhan. Jadi sekarang ini ateis sudah jelas. Tuhan tidak ada. Karena dia berpikir. Terblokir oleh pikiran. Jadi iman rasanya itu
terblokir atau cover atau tertutup oleh pikiran. Ini lebih parahnya, yang sudah tertutup oleh pikirannya, dia sendiri tidak tahu kontak dengan Tuhan seperti apa, terus dia menganggap ibadahnya itu lebih benar, menganggap orang yang tidak beribadah sama dengannya kafir, dolim, dan fasik, dan akhirnya membenci dan kasihan sama orang yang tidak seragam dengannya. Itu lebih parah lagi karena dia telah memposisikan pikirannya sebagai Tuhan. Tapi kan ini menurut dalil. Ya, tapi menurut dalil pun itu dicernanya oleh pikiran. Tetap saja berarti menganggap pikirannya sebagai Tuhan. Tetap saja dia berarti bertuhan kepada pikiran. Bertuhan kepada katanya. Harusnya Tuhan itu tidak menurut akal. Tuhan tidak bisa diterjemahkan oleh akal. Meskipun Tuhan bisa dikukuhkan menurut persepsinya masing-masing. Tapi Tuhan bukan seperti apa yang kamu persepsikan. Karena setiap manusia itu berbeda-beda cara berpikirnya. Berbeda-beda adat istiadatnya dan budayanya. Ibaratnya Tuhan menciptakan cabai. Cabai saja tidak satu jenis. Ada cabai rawit, cabai hijau, cabai keriting, cabai ini, cabai itu, cabai bombay, dan lain sebagainya. Satu macam cabai saja berjuta jenis. Apalagi manusia. Apalagi pola pikir. Kalau dikatakan Tuhan dipersepsikan menurut pola pikir, nggak mungkin bisa seragam. Sampai kapanpun tidak akan ada manusia yang bisa menyeragamkan pikiran. Karena satu pikiran dengan pikiran lain berbeda. Pikiran saya dengan ibu saja berbeda. Pikiran saya dengan Anda pun yang mendengarkan mungkin berbeda. Apa yang dimaksudkan hati saya dengan apa yang dimaksudkan hati Anda nggak akan sama. Tidak ada pikiran, hati, dan nafsu yang seragam. Justru pikiran, hati, dan nafsu ini harusnya ditundukkan kepada rasa. Tapi ketika kembali ke rasa, semua rasa seragam. Nangisnya bayi yang baru lahir, orang Inggris, orang Jerman, sama. Wah, wah, wah. Mau orang Inggris, mau orang Prancis, mau orang Sunda, nangisnya begitu. Mau orang Arab, wah, wah. Nggak mungkin orang Arab, ana robaku mulala, man robuka. Nggak mungkin. Tetap semua nangisnya sama. Itulah rasa. Laparnya orang Inggris, orang Indonesia, orang Jerman, sama. Jadi kalau berbicara rasa, hampir semua manusia memiliki rasa yang sama. Kalau nggak makan 2 hari, lapar. Kalau nggak minum, haus. Sama. Tapi kalau berbicara persepsi, pemikiran, pendapat, menurut perasaan, ini baru perasaan. Hati itu bukan rasa, perasaan. Kalau rasa yang sejati itulah jiwa, itulah soul. Spiritual doesn't come from religion, it come from our soul. Spiritual itu tidak datang dari agama, tapi datang dari jiwa. Datang dari ruh. Dan semua ruh itu sama. Makanya di ayat dikatakan, kan nafsin wahidin, bagaikan satu jiwa. Ruh antar satu dengan lain itu connecting. Saling terhubung. Itulah yang disebut hubungan batin. Kontak batin. Kontak jiwa. Makanya kalau kalian ingin bertanya, di mana Tuhan itu? Seperti apa Tuhan itu? Bahkan sahabat-sahabat Nabi ingin bertanya, ya Rasul, kalau dijangkau oleh pikiran, saya nggak mungkin menjangkaunya karena pikiran bukan alatnya untuk menjangkau tentang Tuhan. Lalu bagaimana caranya saya ingin melihat Tuhan? Ingin melihat wajah Tuhan? Saya ingin tahu bagaimana ketika Tuhan tersenyum kepada saya. Seperti apa Tuhan tersenyum kepada saya? Dan bagaimana ketika Tuhan marah kepada saya? Seperti apa Tuhan itu marah kepada saya? Lalu pertanyaan sahabat-sahabatnya itu dijawab oleh Rasul dengan tenang. Kalau kamu ingin melihat Tuhan, Allah, tersenyum kepadamu, maka lihatlah senyum di ibumu. Dan kalau kamu ingin melihat Tuhan sedang bersedih, maka lihatlah kesedihan dan air mata yang ada di ibumu. Karena kamu lahir dari ibumu. Itulah Tuhan yang nyata. Orang tuamu itu adalah Tuhan yang nyata. Barang siapa anak yang durhaka sama orang tuanya,
maka dia akan durhaka sama Allah. Karena yang disebut Baitullah, rumah Allah, semesta ini Baitullah. Tuhan menciptakan alam semesta ini sebagai perantara. Kucing, hewan, benda, tubuh kita juga Baitullah. Justru kita berada di Allah, bukan Allah berada dalam kita. Kita berada dalam kekuasaannya. Bahkan daun yang jatuh pun Allah tahu. Daun kering yang jatuh ke tanah pun Allah tahu. Apa yang dibisikkan hati dan pikiran kita pun Allah tahu. Artinya semua makhluk, bisikan hati, bisikan pikiran, tumbuhan, hewan jasmani, ada dalam kuasanya. Ada dalam zatnya, itu baru zatnya. Jadi kalau seandainya kita berpikir Tuhan di sana terpisah, itu bodoh. Tuhan tidak terpisah dari makhluknya. Tuhan menciptakan makhluknya itu sama seperti api dengan panasnya. Sama seperti es dengan dinginnya, tidak terpisah. Sama seperti siang dan malam, tidak terpisah. Begitupun tentang surga dan neraka, tidak terpisah. Surga dan neraka itu satu kesatuan yang tak terpisah. Sakit dan sehat itu satu kesatuan yang tak terpisah. Jangan cuma enaknya doang. Kalau disuruh memilih enak atau nggak enak, milih enak. Disuruh milih malaikat sama iblis, milih malaikat. Disuruh milih baik dan benar, milih baik. Disuruh milih sehat atau sakit, milih sehat. Disuruh untuk memilih surga dan neraka, milih surga. Padahal nggak mungkin orang bisa merasakan nikmatnya sehat kalau nggak pernah mengalami sakit. Nggak mungkin bisa merasakan nikmatnya dingin kalau nggak pernah merasakan panas. Keduanya sesuatu yang sinergi dan dibutuhkan. Nggak mungkin merasakan malam kalau nggak ada siang. Keduanya saling membutuhkan. Nah, yang disebut neraka itu apa sih? Sebetulnya bukan neraka, tapi nar. Nar itu api, bukan neraka. Bukan suatu tempat di luar sana, di luar pikiran kita, bukan. Kalau kita mengharapkan sesuatu tempat di luar pikiran kita, itu namanya ngayal. Itu namanya Tuhan yang diciptakan oleh angan-angan. Sadar, bangkit. Tuhan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh angan-angan, oleh pikiran. Tuhan gak bisa diciptakan oleh pikiran. Meskipun kenyataannya sekarang itu memang Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang diciptakan menurut persepsi. Apapun itu lahirnya, dari dalil, dari apapun, dari katanya, kata sini, kata situ. Apapun ketika dicerna oleh pikiran berarti Tuhan yang sudah diciptakan oleh persepsi akal. Maka Tuhan tidak ada kalau kita berpikir. Tuhan hanya ada dan eksis ketika kita dinikmati dengan rasa, disyukuri dengan rasa. Iman pun pakai rasa, bukan pakai pikiran. Pekerjaan saya adalah artis. Artis itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya seniman. Saya pelukis, saya seorang artis. Jadi saya bekerja 80% dengan rasa. 20%-nya baru pakai pikiran dan logika. Saya terbiasa bekerja dengan rasa. Sehingga saya bisa merasakan bahwa melukis itu mengalir, tidak dipikirkan. Ketika saya berpikir, nanti saya mau buat inilah lukisannya, konsepnya begini, begitu, malah nggak jadi. Karena terlalu banyak berpikir. Di depan rumah saya ada batu 1 ton. Mau dipindahkan ke belakang, mau dibikin pondasi di belakang rumah saya. Saya pikirkan, waduh ini batu gede-gede buat pondasi. Dibawa pakai rancatan, istilahnya Sunda kan tanggungan gini yang pakai buat ini. Waduh berat ini. Pakai roda aja. Waduh nanti rodanya nggak kuat ya. Terus pakai apa ya, roda nggak ada lagi. Karung, karung nanti nusuk ke belakang punggung saya. Dipikirkan terus tekniknya, caranya, bagaimana memindahkan batu itu ke belakang rumah. Akhirnya sampai sore batu itu tidak pernah pindah. Kenapa? Terlalu banyak dipikirkan. Tapi ketika saya, waduh batunya banyak nih 1-2 ton. Udah segera, walaupun satu-satu. Walaupun satu-satu sama tangan dia pindahin batunya, 1 dibawa ke belakang, 2, 3, 4, capek minum dulu, ngambil lagi.
itu sampai sore habis. Bisa jadi 2 tahun itu pindah. Karena apa? Karena kita tidak banyak berpikir, tapi banyak bekerja. Begitulah harusnya Islam. Tidak banyak berpikir. Ketika kita banyak berpikir, wah Tuhan itu begini, begitu, dipelajari, hilang. Makin hilang, makin jauh dari Tuhan. Dikir Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah, 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 Allah. Lah memang di mana Tuhan itu kok dipanggil-panggil? Jauh ya. Lah kan Tuhan itu satu kesatuan udah meliputi diri kita. Ibaratnya saya dengan Anda sedang ngobrol, berduaan, berhadapan, bertatap muka. Misalnya nama Anda Dedi. Hey Ded, padahal lagi ngobrol. Hey Ded, hey Ded, hey Ded, hey Ded. Lama-lama si Dedi kesal kan, tampar juga nih orang. Ngomong aja manggil terus tiap hari manggilin saya terus. Padahal lagi berhadapan. Nah, kita berhadapan dengan Allah. Kita meliputi Allah meliputi kita semua. Kita berada di dalam liputannya Allah. Lah kita masih panggil-panggil, berarti nggak kenal. Kalau masih dipanggil-panggil. Dan dalam sihir pun, dalam dunia mistik pun, kalau yang masih baca-baca mantra itu adalah yang kacangan, yang nggak hebat dalam dunia mistik pun. Kalau yang orang master itu nggak perlu lagi baca mantra-mantra kayak gitu. Untuk apa baca mantra? Kan udah meliputi dengan energi diri. Jadi janganlah tertipu oleh persepsi akal. Tuhan tidak bisa dijamah oleh akal. Tuhan tidak ada ketika kalian banyak berpikir. Tuhan hanya akan ada ketika kalian bersyukur, dinikmati apapun yang ada hari ini. Jangan terlalu memikirkan apa yang akan terjadi besok. Jangan pernah memikirkan orang lain. Tidak ada yang bisa mengubah seorang pun, nasib seseorang pun. Kita tidak bisa mengubah siapapun. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang berhak untuk mengubah orang lain dan menceramahi orang lain. Ini bukan tentang menceramahi, ini mengingatkan. Saya tidak bisa mengubah diri Anda, kecuali Anda sendiri yang harus mengubahnya. Janganlah mencari Tuhan dengan akal pikiran. Tuhan tidak akan bisa kau sentuh dengan akal. Tuhan tidak ada kalau kalian banyak berpikir. Nikmati, rasakan, dan apapun yang ada di hadapanmu, nikmati. Seperti ini, kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Pabi ayi nikmatullahi kadibun. Nikmat manakah yang kau dustakan? Quran banyak berbicara tentang nikmat. Quran berbicara tentang rasa, bukan logika. Berhentilah berlogika tentang Tuhan. Berhentilah berbicara menurut logika pikiranmu. Tuhan tidak bisa dijamah oleh pikiran. Tapakur piholkilah, wala tapakaru pidatilah. Pikiran posnya untuk apa-apa yang telah diciptakan. Pikiran posnya hanya untuk duniawi. Tempatnya pikiran hanya untuk memikirkan dunia, memikirkan uang, perempuan, rumah, mobil, hal-hal yang bersifat dunia, baru pikiran tempatnya. Tapi kalau untuk tentang ketuhanan, jangan kalian berpikir tentang Tuhan. Ketika kalian berpikir banyak tentang Tuhan, maka Tuhan semakin menjauh dari diri Anda. Tuhan tidak ada ketika kalian banyak berpikir. Itu saja hikmah dari video yang ingin saya sampaikan, agar kita terbuka pikiran kita bahwa Tuhan tidak bisa dijamah oleh pikiran. Semoga videonya menginspirasi dan membuat kita kembali kepada sadar diri dan lebih banyak introspeksi diri dan mengkaji diri. Karena tujuannya manusia hidup adalah membaca diri, bukan membaca orang lain. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.